Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah. Kita melanjutkan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang listrik dinamis. Pada sesi ketiga ini kita akan membahas tentang energi dan daya listrik. Sebelumnya kita review 2 kali pertemuan sebelumnya. Kita pada pertemuan pertama listrik dinamis membahas tentang kuat arus listrik, yaitu banyaknya muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Ini rumusnya. Kemudian juga kita membahas tentang hukum Ohm, bahwa kuat arus listrik sebanding dengan tegangannya. Terus kita membahas tentang hambatan kawat penghantar, bahwa besarnya hambatan dipengaruhi oleh jenis bahan kawat penghantar, panjangnya, dan luas penampangnya. Dan berdasarkan hambatan jenis kawat masing-masing bahan itu, maka digolongkan zat itu menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Selanjutnya pada pertemuan pekan kemarin kita mempelajari tentang hukum Kirchhoff, di mana arus listrik apabila masuk ke suatu titik percabangan akan terbagi. Jadi besarnya arus listrik akan ditentukan oleh besarnya hambatan dari masing-masing cabang tersebut. Pada pertemuan pekan kemarin juga kita membahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Diberikan beberapa jenis rangkaian seri maupun rangkaian paralel dan rangkaian gabungannya. Kita sudah menghitung bagaimana besar hambatan pengganti dari beberapa hambatan jika disusun seri maupun disusun paralel ataupun ketika disusun secara gabungan. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan tentang energi dan daya listrik. Tentang energi listrik, ya, energi yang adalah besarnya usaha untuk memindahkan muatan Q pada beda potensial V. Jadi kalau dalam konsep fisika secara umum energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi listrik ini adalah besarnya usaha untuk memindahkan muatan listrik Q pada beda potensial V antara dua titik. Kemudian kalau kita rumuskan berarti W sama dengan V kali Q, dan merujuk pada pembelajaran sebelumnya bahwa Q muatan listrik itu sama dengan I kali T, maka kita akan dapatkan bahwa W sama dengan V kali I kali T. Satuannya Joule. Nah, kalau kita gabungkan dengan hukum Ohm pada pembelajaran yang sebelumnya juga, maka kita dapatkan bahwa energi listrik sama dengan I kuadrat kali R kali T, atau W sama dengan V kuadrat kali R kali T. Nah, ini bagaimana energi listrik dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Contoh energi listrik menjadi kalor, kita temukan pada peralatan seperti setrika, solder, magic comb, dispenser, dan yang lainnya. Energi listrik menjadi energi gerak kita temukan pada kipas angin, kita temukan pada mesin cuci, pompa air, mixer, blender, dan yang lainnya. Kemudian energi listrik menjadi energi cahaya, ya, pada lampu, pada TV atau monitor. Kemudian energi listrik menjadi bunyi, ya kita lihat pada speaker. Nah, speaker ini digunakan oleh berbagai peralatan elektronika, ya, dan lain-lainnya. Nah, sebagai contoh soal dalam menghitung berapa energi listrik yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik, nah kita lihat ya, seperti ini. Ketika ada sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan 12 volt, kemudian ternyata arus yang mengalir 750 mA,
Maka kita hitung energi listrik yang digunakan dalam jangka waktu 1 menit. Nah, ubah semuanya satuannya dalam SI, arus dalam ampere, waktu dalam detik. Nah, kita dapatkan W sama dengan V kali I kali T, hasilnya 540 Joule. Nah, ini contoh soal yang kedua. Kalau ada pemanas atau elemen pemanas listrik untuk memanaskan listrik ya, water heater, jika memiliki hambatan 24 ohm kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt, nah energi listrik yang digunakan dalam 1 menit berapa? Nah, ini atau juga berapa energi listrik yang dihasilkan? Nah, bisa dihitung pembahasan. Nah, sama ya, kita ubah waktunya dalam second atau detik, kemudian kita gunakan rumus V kuadrat per R kali T. Nah, kita dapatkan 144.000 Joule. Nah, masuk ke daya listrik. Nah, daya listrik ini adalah besarnya energi listrik per satuan waktu. Kadang kita menjumpai di peralatan listrik itu tertulis berapa watt. Nah, watt inilah yang disebut sebagai satuan daya listrik. Joule per sekon itu sama dengan watt. Ini misalnya, nah kita dapatkan rumus dengan mengubah atau menggabungkan dengan hukum Ohm, kita akan dapatkan beberapa variasi rumus. Satuan daya listrik. Nah, perhatikan ya, ada lampu bertuliskan 100 watt, ada lampu bertuliskan 17 watt dan seterusnya. Nah, itu adalah satuan dari daya listrik. Menggunakan energi listriknya berapa joule per detik. Nah, itu watt. Satuan yang lain kita juga kenal sebagai, kalau dibesarkan ya, kilowatt. Nah, untuk energi berarti kilowatt jam. Ini contoh soal. Misalnya ada sebuah alat pemanas, water heater, atau setrikaan, atau magic chair. Nah, memiliki hambatan 160 ohm, mengalir 2 ampere, digunakan selama 15 menit. Nah, maka penyelesaiannya sebagaimana soal ini. Ya, nah, perhatikan di situ ada 0,24. Nah, itu adalah konversi mengubah dari satuan joule ke satuan kalori. Karena di sini ditanyakan energi kalor. Meskipun bisa juga dijadikan satuan joule, berarti I kuadrat kali R kali T. Selanjutnya contoh soal nih yang kedua. Misalnya ada rumah menggunakan 5 buah lampu, daya listrik masing-masing lampu 20 watt, digunakan rata-rata 10 jam per hari. Diketahui juga harga listrik 1 kWh Rp1.500. Nah, maka biaya untuk penggunaan lampu dalam sebulan atau 30 hari berapa? Nah, pembahasannya seperti itu. Hitung W sama dengan P kali T. P dayanya adalah 5 lampu kali 20 watt. Nah, sedangkan waktunya 10 jam per hari kali 30 hari. Nah, kita dapatkan 30 kWh. Berapa biaya? Dikalikan 1.500, Rp45.000. Murah ya? Iya, karena hanya lampu. Selanjutnya, ini contoh soal yang ketiga. Nah, ini di sini ada 8 lampu, ada 1 TV, ada 1 setrika. Nah, berapa biaya yang dibayar dalam 1 bulan? Nah, ini bisa diperhatikan pembahasannya. Kita uraikan satu-satu. Lampu menggunakan energi berapa, TV menggunakan energi berapa, dan setrika menggunakan energi berapa. Nah, terakhir dijumlahkan, maka total energi bisa diketahui. Selanjutnya dihitung berapa penggunaan biaya dengan mengalihkan dengan harga per kWh-nya.
kita dapatkan angka itu. Baik, ya untuk sesi yang ketiga ini cukup sekian. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kurang jelas bisa diputar ulang. Kemudian bisa juga dilihat di ringkasan materi yang diberikan, dan silakan mengerjakan latihan-latihan soal dari 1 sampai 10. Baik, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin.